Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, bunda-bunda semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita saling mengingatkan ya, jangan pernah tinggalkan sholatnya dan jangan lupa sholawat ke atas Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, teman-teman bunda-bunda sekalian, ini adalah kegiatan aku kalau malam hari ya, siap-siapin buat bekal besok gitu ya, buat bekal Pak suami, buat bekal Mamas. Ya kalau jobnya siang ya pastinya malam ya, tapi kalau jobnya malam ya pasti masaknya itu siang atau sorean aku tuh biasanya ya, atau enggak siang-siangan gitu ya. Kalau masaknya siang-siangan aku itu berarti sorenya itu aku sibuk ngajar ngaji. Tapi kalau aku sorean masak, aku tuh lagi nggak ngaji sore gitu atau lagi libur. Ya begitulah ya, kesibukan cari kesibukan ya, Masya Allah ya. Nah ini aku tuh lagi mitilin atau bersihin kembang kates ya, kembang pepaya, sama itu ada cempoka. Nah, di sini siapa sih yang suka sama kembang kates? Mungkin banyak yang nggak suka ya karena rasanya yang pahit. Tapi kalau aku tuh suka banget karena ya yang pastinya ya tahu caranya buat nggak pahit lagi. Aduh, jangan salfok ya sama tulisan di belakang itu. Hati-hati mengisi kuis, coba diperiksa sebelum kirim. Ini tuh aku tuh kan ada ikut kelas online kayak belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, aku tuh ada tugas untuk ngisi kuis. Aku tuh pernah salah gitu ya. Jadi aku buat peringatan untuk diri aku sendiri. Tapi meskipun ada tulisan itu ya masih ada yang salah kalau ngisi. Nah itu rak di belakang aku itu adalah rak sepatu, sebenarnya bukan rak buku ya. Nah itu ada beberapa jengkol aku beli tadi ya, harganya itu cuma 5.000 satuan, 5.000 ya. Aduh ini mahal atau murah sih kalau di tempat teman-teman atau bunda-bunda semuanya itu, karena menurut aku kalau di sini ya satuan 5.000 itu masih tergolong mahal karena saat ini belum musimnya kayaknya ya. Tapi kalau sudah musimnya bisa sekilo 5.000. Kita bisa stok jengkol untuk setahun kayaknya ya. Itu mama mertua aku tuh seneng banget nyetok jengkol banyak. Nah ini aku mau ajak teman-teman semuanya ke ke dapur itu. Nah ini adalah meja makan aku ya. Aku yang baru pesan tadi itu tudung saji modern ya, modern karena aku itu ketinggalan, dan ini adalah pola hidup Rasulullah, catatan buat kami ya, peringatan tata cara makan gitu ya, makanan-makanan yang sehat. Nah ini aku mau cari daun kutu babi, yaitu daun yang bisa menghilangkan pahitnya kembang kates tadi ya. Tapi nggak tahu ya kalau di tempat bunda-bunda itu daun apa namanya itu. Nah ntar kita kasih tahu ya bentuknya. Daunnya itu seperti ada bulu-bulu kayak gitu ya. Dan ini adalah baju kerja suami aku yang lupa diangkatin karena ini masih lembab juga ya, jadi aku taruhin di luar ini aja, digantungin. Kita cari di kandangnya tetangga ya. Karena ini kan rumput liar, dan juga ya beliaunya nggak marah juga ya karena ini kan bukan tanaman yang begitu berarti. Ini adalah kondisi suasana malam hari di perkampungan aku, Masya Allah. Nah dan ini adalah daun kutu babinya. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya kalau di tempat kalian itu apa namanya. Kalau di sini kutu babi. Disebutnya kutu babi mungkin buahnya itu ya seperti kutu babi karena bentuknya itu hitam kecil gitu ya kalau udah matang. Sebenarnya selain tanaman kutu babi ini ada juga berbagai macam tanaman ataupun hal-hal yang bisa menghilangkan pahitnya kembang kates ini, seperti daun jambu biji atau jambu kloto di sini. Terus selain daun jambu biji, ada yang bilang
pakai asam kandis, dan aku juga pernah coba tuh pakai, tapi menurut aku kurang menyerap pahitnya karena ada asam-asamnya juga gitu, enggak, jadi sayurnya kurang enak, kurang sedap menurut aku. Jadi aku tetap pakai daun ini dulu, atau enggak aku pakai daun jambu biji. Nah, sambil melihat videonya ya, aku mau berbagi ilmu lah ya, berbagi tentang kebaikan yang pastinya ya. Ini sebelumnya aku cerita dulu ya teman-teman. Setiap hari suami aku itu ya dengerin kajiannya Gus Bahaudin. Tahu nggak Kiai muda ahli tafsir tuh, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha ya. Nah, yang biasanya itu orangnya ngomong Jawa itu, tapi ada juga beberapa kajian beliau itu pakai bahasa Indonesia. Masya Allah ya, beliau itu tawadu ya, sederhana pokoknya ya. Nah, setiap hari mamas itu ya suami dengerin kajian beliau. Jadi ya Pak, yang pastinya kita itu ikut mendengarkan ya. Alhamdulillah sedikit banyaknya itu adalah yang menyerap di kehidupan kami ya, terutama untuk mamas, untuk suami aku Masya Allah ya, dan aku juga Alhamdulillah separuh ya. Nah, jadi pernah suatu kajian beliau itu ya, yang pastinya aku tuh sering banget ya dengar kajian beliau ini ya, tentang orang yang pintar adalah orang yang tidak butuh banyak hal. Diulang-ulang setiap hari. Di awal-awal pertama dengerin kajiannya Gus Baha. Nah, yaitu beliau itu kan di kajiannya pernah berbicara atau menyampaikanlah suatu kajian ya pokoknya ya. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya untuk menjadi bahagia itu tidak butuh banyak hal atau cuma butuh hal yang sederhana saja. Namun banyak orang yang tidak menyadarinya, sehingga banyak yang menggantungkan hidupnya kepada banyak hal untuk mencapai kebahagiaan. Beliau juga pernah menanyakan, hidup itu apa? Ya, hidup adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup tidak tergantung pada banyak hal. Untuk mempertahankan eksistensinya banyak hal dengan yang tidak kebanyakan, itu pinter yang mana? Tanya beliau. Pinter yang mana? Orang yang bahagia saat impiannya tercapai dengan orang yang memiliki kebahagiaan yang lebih sederhana. Mana yang lebih bisa menikmati hidup? Orang yang nunggu jadi orang sukses atau yang kayak punya mobil Alphard ya, kata beliau ya. Dengan orang yang bahagia dengan hanya minum kopi, dengan orang yang hanya ngopi gitu ya. Orang yang menggantungkan kebahagiaan dengan banyak hal itu adalah nafsu yang tidak ada habisnya, atau orang bodoh tuh kata beliau tuh ya. Beliau tuh orangnya humoris Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-istighna. Itu apa? Istighna yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal yang tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu tidak ada batasnya. Wah, ternyata ini tuh sangat berhubungan ya dengan konsep hidup minimalis yang sedang digandrungi saat ini. Ya, aku tuh sudah lama banget ya tahu, tapi ya begitulah, menerapkannya itu masih belum penuh gitu ya. Nah, di mana minimalism adalah memiliki hal-hal yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan hal-hal yang tidak. Ini bisa dibilang seperti hidup sederhana. Kita hidup dengan hal-hal yang dibutuhkan, meskipun nggak banyak ya, tapi berkualitas gitu. Slogan yang terkenal banget dari konsep minimalis ini adalah less is more. Bener nggak sih itu? Yaitu sedikit lebih baik. Jika kita atau kamu atau aku nih ya ingin pinter, kurangilah menginginkan banyak hal. Karena jika terlalu menginginkan banyak hal, yang pastinya hidup kita terfokus untuk mencapai keinginan-keinginan tersebut, sehingga membuat kita lupa untuk menikmati hidup. Setiap orang yang pastinya ya punya keinginan dan cita-cita. Nah, tapi itu bukan berarti membuat tujuan hidup kita untuk mencapai itu. Tidak ada yang salah lah dengan cita-cita. Tidak ada yang salah dengan cita-cita, ya berusaha sewajarnya saja.
jangan sampai kita meyakini keberhasilan dan kesuksesan kita itu berkat dari usaha kita. Ingat ya bahwa semua itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Maha memberi segalanya. Nah, ini ngomong-ngomong videonya mau habis sebentar lagi ya, dan aku sudah selesai ambil kutu babinya, itu aku tadi rebus ya. Terus ini aku mau rendam penanak nasinya karena nanti mau dicuci dan mau masak lagi. Karena aku masaknya itu malam, jadi pagi-pagi udah mateng. Ngomong-ngomong aku tuh lapar. Jadi aku mau makan sebentar ya, mengisi kelaparanku ya. Nah, ini ada sisa sayur sedikit, aku mau makan dan mau menghabiskannya supaya nggak mubazir ya. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bisa makan. Sebenarnya aku tipe orang yang jarang banget makan malam ya, kecuali ya sudah lapar banget. Palingan aku itu ya nyemil gitu. Aku orangnya ya suka ngemil. Nggak kerasa nih videonya sudah mau habis. Terima kasih banyak yang sudah dukung aku selama ini. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Salam kenal ya, aku Nova Arata. Nah, jadi udah dulu ya teman-teman video aku. Terima kasih banyak yang sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe ya yang belum. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.